Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bikin RT. Sebenarnya materi ini kita singgung ke tanggalnya. Nanti gambarin pakai kalau kalimat. Nah, ini teorinya kurang lebih begini. Kalau mau kemana pagi-pagi ninggalin presensi? Ntar lah. Baru salah untuk minta presensi. Ya, ntar tak cek sih. Suaranya kecil banget ya. Cek. Masih atau mendingan? Udah lumayan mudah, Bu. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ERT. Jadi untuk ERT itu saya ke simbol dulu. Ya, jadi ada yang utama kalau di ERT ini ada 3 simbol. Jadi, oh iya, ini ada beberapa versi ya kayak DAD. DAD kan ada punya si gen sama punya siapa saya lupa. Nah, nah itu. Nah, ini juga ada beberapa versi. Nah, yang saya gunakan yang versi tengah ya, kita seragamkan pakai versi yang tengah. Jadi kalau ada soal atau tugas atau ujian, kita seragamkan menggunakan simbol yang ada di tengah. Jadi jangan ngulang kesalahan yang di AD dulu. Kita udah seragamkan, kalian masih menggunakan simbol versinya. Ada yang campuran juga. Ya, jadi sudah saya ingatkan kita menggunakan versi yang simbol tengah. Ya, ini ada simbolnya ada 3, kotak, lonjong, sama bentuk layang-layang. Nah, ini persegi itu dia entitas sama kayak DAD. Ya, DAD kan yang kotak juga entitas, ini juga entitas sama. Nah, cuman ini ada atributnya. Nah, entitas ini apa? Yang bisa masuk entitas itu ada apa aja di sini sudah ada deskripsinya. Bisa orang, bisa nama tempat, bisa barang. Nama yang bisa tunggal. Kemudian bisa kita dan dia punya identitas gitu loh. Jadi dia adalah objek yang punya identitas. Misalnya begitu. Ya. Nah, identitas itu nanti kita gambarkan menggunakan atribut simbolnya yang tengah ini gitu. Atau biasanya disebut properti. Misalnya nih kayak kita ngomong mobil. Mobil dia punya identitas apa? Punya identitas merek, warna, nomor perangkat, nomor mesin. Sesuai saya harap sudah bisa membedakan dua hal itu, mana entitas, mana yang atribut, karena simbolnya nanti beda. Nah, cuman yang atributnya kemarin kan belum kita gambarkan ya. Kalau coba saya paint, saya cover ke paint. Jadi misalnya nih mahasiswa. Atribut yang dimiliki apa? Atau apa? Ada name, ada nama gitu ya, ada alamat. Nah, ini atribut. Cara menandai kalau ini atributnya siapa ya begini nah kayak gini ya. Jadi mahasiswa dia punya atribut apa gitu. Ini nah sekarang kita
ini lebih kekaitan database. Kalau DAD kemarin dia kan ke proses ya. Gimana cara bikin database-nya gitu. Kita lanjutkan ya, ERD. Jadi bukan proses bisnis. Kalau proses kemarin ya DAD itu proses. Ini kehubungan antar entitas, aktivitas yang terjadi di antaranya apa gitu. Jadi misalnya ada entitas nih, kayak misalnya mahasiswa ya. Mahasiswa ke mata kuliah, kemarin kita sudah bahas ya. Masuk ke mata kuliah dia ngapain? Mata kuliah dia punya identitas apa aja? Atau punya atribut apa aja? Nah, itu kita gambarkan juga di sini. Nah, ERD ini lebih ke menunjukkan relasi atau hubungan yang terjadi di antara dua entitas ini gitu. Jadi dua entitas ini dia ada hubungan apa sih? Nah, diagramnya lebih mengarah ke situ gitu. Nah, entitas ini apa? Dia jenis informasi di antara entitas itu bisa kita tarik garis yang menunjukkan bahwa ada hubungan di antara kedua itu gitu. Sama nanti akan ada aturan-aturan yang dinamakan kardinalitas. Nah, kita ke entitas dulu. Dia adalah blok bangunan dasar untuk model data. Bisa berupa orang, bisa tempat, bisa acara, atau hal tentang data yang dikumpulkan. Tapi dia lebih ke kata benda gitu ya. Jangan kata kerja. Kata kerja nanti di relasinya. Nah, entitas ini dia mewakili sesuatu yang ada banyak instan. Misalnya nih, kita ngomongin John Smith. Nah, John Smith ini adalah siapa customer, maka kita nyebutnya si customernya, bukan John Smith-nya. Ya, jadi seperti itu. Misalnya nih ada kenapa Nur Zaman? Jadi misalnya kita mau angkat adalah nama mahasiswa, jadi kita bukan sebut namanya, tapi dia adalah kelompok apa gitu. Mahasiswa ya sudah kita sebut. Orang yang sama bisa jadi punya peran yang beda. Misalnya nih nanti kita gambarkan contoh perpustakaannya, kayak mahasiswa sama anggota perpustakaan. Nah, orangnya sama kan, tapi di sini entitasnya dia sebagai mahasiswa, di sana dia sebagai anggota perpus. Jadi yang disebut bukan nama orangnya gitu. Nah, kemudian contohnya entitas apa? Misalnya orang nih, ada objek orang. Dia punya atribut atau punya identitas apa aja? Nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, itu identitasnya yang dimiliki apa. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tanda bintang, itu adalah kunci primer. Nah, jadi kalau kita mau bikin ERD, yang pertama adalah identitasnya dulu, lalu kita list atributnya dia punya apa aja. Kalau kita udah tahu atributnya apa aja, kita lihat dari atribut ini ada semacam atribut yang unik enggak untuk setiap entitas tersebut gitu loh. Nah, kalau ada misalnya di sini NIM atau nomor KTP, ini kita tandai kalau dia ini datanya nanti unik gitu loh. Setiap orang nanti datanya beda-beda. Nah, itu kita tandai. Terus kalian harus bisa mengidentifikasi duluan gitu. Nah,
kemudian kalau sudah ditandai, nanti di database-nya itu diwujudkan berarti dia primary key. Gitu, ya. Jadi saya ulangi, misalnya ada entitas, maka atributnya berarti apa aja? Atributnya adalah ini, gitu. Ya. Nah, kalau objek lain misalnya mobil atributnya maka apa aja? Atributnya ada nomor mesin, ada nomor plat, ada model, ada merek, ada harga. Nah, itu adalah identitasnya. Identitasnya itu. Gitu. Jadi harus bisa mengidentifikasi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk entitas sama atribut. Udah ada? Cukup jelas Belum, ya? Bu. Nah, entitas ini saya ingatkan menggunakan simbol kotak ya. Jadi kalau misalnya jadi simbolnya pakai simbol kotak, tapi kalau yang atribut pakai simbol yang entitas simbolnya kotak begini, atribut simbolnya yang simbolnya begini. Gitu ya. Cuman nanti kalau untuk menunjukkan kunci harus ada tandanya. Cuman saya kasih tanda dulu simbolnya begini biar nggak lupa. Ya. Nah, kita sudah kenal sama dua simbol ini. Ini ada entitas, ada atribut. Gitu. Termasuk yang contoh mobil tadi juga sama. Ditandai. Nah, kalau di sini kita tandai pakai bintang. Kalau di list boleh pakai bintang, boleh garis bawah, tapi kalau di sini nanti simbolnya garis bawah. Nah, entitas ini dia punya dua jenis, ada entitas lemah, ada entitas kuat. Entity. Nah, entitas lemah. Entitas lemah ini dia muncul karena ada entitas yang lain. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya di sini ada entitas mahasiswa. Nah, kemudian atribut. Jadi entity sorry. Ada entitas mahasiswa, lalu ada entitas orang tua. Nah, kalau kait orang tuanya ini adalah orang tua si mahasiswa, berarti kan harus ada mahasiswanya. Jadi kalau entitas mahasiswa dihapus, secara otomatis entitas orang tua juga hilang. Entitas hobi juga hilang. Gitu. Misalnya pegawai, ada entitas pegawai, lalu ada entitas tanggungan, misalnya ya tanggungan. Kenapa tanggungan ini misalnya muncul dari berapa jumlah anaknya, berapa jumlah istrinya, gitu-gitu kan. Nah, kalau pegawai ini hilang, maka tanggungan ini juga akan otomatis ikut hilang. Nah, entitas ini disebut entitas lemah, weak entity. Gitu. Kemudian yang kedua ada entitas kuat, strong entity. Nah, di sini dia adalah entitas yang berdiri sendiri, dia nggak tergantung sama entitas lain. Misalnya apa ya, mahasiswa ini, jadi misalnya nih ada mahasiswa, ada pegawai hilang ya nggak ada pengaruhnya, atau mahasiswa yang hilang maka pegawai juga nggak ada pengaruhnya, dia nggak akan ikut hilang gitu loh. Kalau yang tadi orang tua, nah itu bisa ikut hilang gitu. Nah, itu perbedaan antara entitas lemah sama entitas yang kuat. Lanjut. Ini ada atribut. Atribut adalah jenis informasi ditangkap dari satu entitas. Tadi saya sebutnya dia adalah kayak entitas gitu ya. Itu atribut di sini. Nah, kemudian bentuknya adalah kata benda yang terdaftar di entitas. Jadi harus ada entitasnya dulu ya, karena atribut ini adalah informasi dari si entitas. Nah, satu entitas bisa punya lebih dari satu atribut. Gitu. Jadi bisa satu, bisa lebih. Nah, biasanya salah satu di antaranya datanya bersifat unik. Ya, datanya unik. Tadi yang saya sebut nih, nomor KTP, nomor plat itu kan unik tuh. Nah, itu kita identifikasi dan kita tandai. Gitu. Ya. Jadi karena atribut itu ada banyak, kita tandai mana yang datanya unik, mana yang tidak. Yang tidak ya udah dibiarin aja gitu.
Karena nanti data yang unik ini data ini yang digunakan untuk berrelasi dengan entitas lain. Nah, atribut itu ada macam-macam jenisnya. Ada 5 macam nih. Ada atribut kunci. Atribut kunci itu apa? Nah, itu adalah atribut yang kita tandai sebagai kunci. Contoh yang tadi itu yang gambar orang sama mobil. Nah, nomor mesin ini berarti kalau kita tandai begini, dia berfungsi sebagai atribut kunci. Karena dia kunci. Yang lain bukan kunci. Harus ditandai. Selanjutnya atribut simpel. Atribut simpel itu adalah atribut yang nilainya tunggal. Contohnya misal ada nama, harga, status. Jadi satu data aja gitu. Nah, itu namanya atribut simpel. Nah, ada atribut multi-value. Ini lawannya dari atribut simpel. Bukan lawannya sih, lebih ke gini. Kalau atribut simpel ya isinya satu data udah ya. Tapi kalau atribut multi-value ini, di sini atribut yang punya potensi datanya lebih dari itu. Contoh mahasiswa, ada entitas mahasiswa, lalu dia punya atribut hobi nih. Nah, satu mahasiswa kan bisa punya hobi lebih dari satu. Gitu. Gelar juga. Satu orang bisa punya gelar lebih dari satu. Profesor, doktor, eskon, ST. Nah, itu setiap orang bisa punya lebih dari satu. Nah, itu namanya multi value. Nilainya ada banyak, ada multi gitu ya. Terus ada yang namanya atribut composite. Nah, atribut composite ini pecah. Jadi atributnya itu misalnya nih alamat. Kan kita tahunya alamat ya udah isi data alamat ya, jalan, nomor RT, RW. Nah, kalau kita ngisi di marketplace gitu misalnya belanja, kita ngisi informasi data diri bagian alam. Kalau sekarang itu suka ditanya suruh ngisi kecamatannya mana, kelurahannya mana, kabupatennya mana. Nah, itu composite gitu ya. Itu termasuk atribut composite. Jadi alamat tapi dipecah-pecah, ada jalan, ada kecamatan, ada kelurahan, kota, kode pos. Nah, itu karena hasil pecahan itu dipecah, makanya dia namanya composite. Waktu ini juga bisa composite. Kenapa? Jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun. Nah, dipisah-pisah. Nah, itu composite juga. Nah, kalau mau dibikin satu kolom simple, ya udah misalnya jam, tanggal. Nah, itu bisa masuk ke simple. Nah, kemudian nanti tabelnya gimana? Ya, tabelnya menyesuaikan rancangannya. Kalau di rancangan kita desain sebagai atribut simple ya tabelnya mengikuti. Tapi kalau kita desain sebagai atribut composite ya harus mengikuti juga. Nanti di tabelnya ada jam, menit, detik, itu dipisah-pisah juga. Kemudian ada atribut derivatif. Ini adalah turunan dari atribut lain. Contohnya umur. Kenapa? Karena umur kan didapat dari tanggal lahir ya. Jadi kalau sudah punya tanggal lahir, kita mau pakai atribut umur ya boleh, enggak juga boleh. Tapi kalau mau pakai umur ini sifatnya derivatif. Dia nilainya harus mengikuti atau berdasarkan dengan tanggal lahir yang sudah dibuat gitu. Contoh lagi apa? Contoh lagi total belanja. Total belanja didapat dari mana? Dari jumlah pembelian sama harga barang kan. Nah, itu juga derivatif. Jadi yang nilainya itu didapat dari sumber lain. Nah, itu derivatif. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Enggak ada ya. Nanti kalau gitu saya lanjutkan ke contoh diagramnya seperti apa. Nah, ini ada gambar seperti ini. Ya.
Ini atribut K. Tapi apakah semuanya? Enggak. Atribut K itu adalah atribut yang jadi kunci doang. Di sini ditandai dengan garis bawah. Jadi kalau ada atribut yang dijadikan kunci, maka kita tandai dengan garis bawah. Nah, itu artinya X. Ya. Jadi untuk entitas pegawai ini atribut Q-nya yang mana? Yang ID pegawai. Jadi kalau kita bikin satu atribut itu jadi kunci, maka tolong ditandai garis bawah. Tapi kalau kita bikin list kayak yang tadi, yang objek mobil itu ditandai pakai tanda asterisk atau tanda bintang. Ya, jadi kayak gini. Ada tanda garis bawahnya. Ya biar identifikasinya lebih mudah. Kalau ini tuh ada kunci dan kita tahu bahwa ID pegawai berarti nggak boleh sama datanya. ID ruang nanti juga nggak boleh sama datanya. Jadi tahu. Karena kan kita ngerancang dulu ya baru bikin aplikasinya, bukan bikin aplikasi kalau rancangannya disesuaikan, enggak. Kayak kita mau bikin rumah, kan kita bikin desainnya dulu. Nah baru dibuat rumahnya gitu. Jadi tandanya harus jelas. Nah kemudian desain untuk contoh atribut simbol. Ini semuanya masuk atribut simbol. ID barang, nama, harga, kualitas. Isinya ya isi satu data, kualitasnya baik, kurang baik, misalnya harga 3.000, 7.000, 12.000, 10.000, misalnya kayak gitu. Namanya siapa, nah itu atribut simbol gitu. Nah terus multi value. Nah kalau ada multi value kita tandai. Jadi kita tahu bahwa gelar ini isinya bisa lebih dari satu, karena kan tabel ya. Karena tabel agama kan jelas, agama ini atribut simbol karena kan adanya satu aja. Agamanya Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah ini masuk yang simbol. Jadi multi value yang ini ditandai, tandanya seperti ini biar kita tahu kalau itu adalah multi value. Hobi tadi juga ya, jadi kalau di sini hobi ya ditandai sehingga nanti rancangan database-nya sesuai, biar enggak satu kolom diisi oleh banyak data. Kemudian composite. Nah composite ini kan pecahannya, contohnya ini misalnya nama. Jadi nama itu bisa kita setting sebagai atribut simple. Kalau nggak pakai pecahan nama depan tengah belakangnya itu jadi simple. Tapi kalau dipecah namanya composite, nama depan, nama tengah, nama belakang. Mana yang benar? Semuanya tergantung kebutuhan. Itu yang penting butuhnya seperti apa, maka bikinnya disesuaikan. Nanti database-nya menyesuaikan sama yang di mana di sini. Gitu. Kemudian nah, derivatif ini adalah semacam turunan dari atribut lainnya. Umur itu juga tandanya beda, dikasih tanda garis-garis kayak gitu. Garis putus-putus, garis putus-putus. Jadi tanda lingkarannya beda dengan yang atribut yang lain. Putus-putus. Karena umur apa? Karena dia diambil dari tanggal lahir kan. Sampai sini mungkin udah mau tanyakan dulu. Ya ada, semoga cukup jelas. Yang derivatif tadi gimana Bu? Derivatif ini adalah dia, ya kita ke slide ini dulu, yang dihasilkan dari atribut lain. Misalnya umur, kita tahu umurnya 12, tahu umurnya 15 dari mana? Hitung dari tanggal lahir, ya kan? Nah itu berarti umur adalah derivatif. Contoh lagi total belanja. Kita tahu total belanjanya berapa dari mana? Ya dari hasil perkalian jumlah beli sama harga. Nah itu maka total belanja berarti derivatif. Gitu. Masih Bu. Nah, jadi kalau ada misalnya nih, kita boleh atribut derivatif ini kita pakai atau enggak kita pakai nggak apa-apa. Misalnya diulangi. Biar nanti di database-nya umur tuh nggak perlu disimpan. Iya sah-sah aja. Atau mau disimpan yuk sah-sah aja, nggak ada masalah.
gitu. Tapi nggak bisa kalau misalnya tanggal lahir nggak ada, umurnya ada. Nah, ini umur dapat dari mana? Kita tahu datanya dari mana? Kan nggak bisa. Jadi seperti itu cara mendesain atribut gitu. Terus relationship ini ke relasinya ya. Tadi atribut sudah, entitas sudah, atribut sudah, ke relasi. Ini adalah hubungan antar atau asosiasi antar entitas. Ya, tadi kita sudah gambarkan yang define itu ada dua entitas, lalu kita hubungkan interaksi yang terjadi di antara dua itu apa? Nah, maka relasi. Hubungan yang terjadi di antara dua entitas, bukan atribut ya, entitas yang kotak. Nah, tiap relationship memiliki sebuah parent entity sama child entity. Kemudian relationship dikasih label dengan kata kerja aktif. Ingat, aktif. Memiliki, meminjam, jangan di buku dipinjam, mata kuliah diambil, bukan ya, tapi harus kata kerjanya aktif. Nah, ini ketika misalnya kalian ada tugas gitu terus searching di Google, banyak yang mencampurkan antara kalimat aktif sama pasif, banyak yang mencampurkan. Jadi kalian tetap harus menganalisa dengan benar, kira-kira ini sesuai atau enggak. Jadi tidak selamanya yang ada di internet itu benar, bisa jadi itu juga tugas-tugas kuliah yang diupload. Nah, namanya tugas kan bisa benar bisa salah ya. Nah, kalau kecuali kalian acuannya adalah buku, nah itu mungkin. Tapi kalau dari internet begitu, bisa jadi itu tugas kuliah yang bisa jadi benar bisa jadi salah. Nah, karena kan udah salah ditiru gitu loh ya. Jadi hati-hati kalau kalian nemu ERD, pastikan kata kerjanya aktif. Lalu ada kardinalitas. Nah, ini adalah aturan relasinya. Jadi misalnya 1.1 artinya one bisa itu one, berkebalikan ya, bisa many to many. Nah, contohnya gimana? Kita ke Pine. Nah, kita gambar relasinya dulu. Relasi mahasiswa sama mata kuliah, relasi yang terjadi apa? Mengambil, mahasiswa mengambil, saya sini mengambil. Nah, biasanya suka di kasus itu suka ada aturannya. Relasinya itu biasanya dijelaskan satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah atau satu mahasiswa hanya boleh mengulang satu mata kuliah misalnya. Nah, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, disesuaikan sama kebutuhan. Misalnya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, nah tandanya bisa begini. Bisa juga tandanya begini, di sini kasih 1, di sini kasih ini kasih 1, di sini kasih M atau N. Ya, satu mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah. Nah, gitu. Kadang ada simbol yang misalnya mungkin gini ya. Ya. Yang di sininya pakaran gitu. Jadi kalau ini kardinalitasnya apa, yang penting konsisten. Misalnya pakai 1M ya 1M. Kalau pakai garis kayak gini udah garis kayak gini, bisa pakai 1 sama M. Kalau ini bebas memilih pakai yang versi mana aja nggak apa-apa. Kemudian nah, data dictionary ini kayak data dictionary waktu kita bahas DAD ya. DAD kan ada aliran data, nah data
kan waktu itu kita bahas kamus, nanti ada bagian struktur kamus datanya gimana, ada header, ada isi data, lalu ada bobot. Header nanti isinya ada alamat, ada apa-apa, nomor kan nanti dijabarkan juga dia angkanya dari mana sampai kemana, nah, gitu. Nanti di sini juga ada contohnya. Oke, ini ada contohnya nih, elemen ERD ada entitasnya ada apa aja, ada entitasnya ada ini, atributnya ada apa aja, ada ini, relationship-nya ada apa aja, relationship-nya ada ini. Nah, misalnya nih alias, nama aliasnya adalah item barcode. Sampel datanya apa? Sampel datanya angkanya adalah ini. Rank berapa digit? 12 digit. Gitu-gitulah intinya, ketentuan datanya seperti apa. Nah, ERD tadi kalau kita gambarkan ke tabel, ini bukan tabelnya tapi sudah relasi tabel, karena ERD kan untuk relasi tabelnya ya. Nah, misalnya di sini ada tabel chemical request sama ada tabel chemical. Kalau kita lihat ini kan sudah berelasi ya. Kalau berelasi sudah pasti ada di yang sama, ada kolom dengan nama yang sama. Biasanya dia jadi kunci. Nah, yang mana? Di sini ada CMID, di chemical record juga ada CMID. Nah, itulah yang menyebabkan. Jadi harus ada yang berkaitan. Tadi itu dijelaskan tipe datanya tergantung aplikasi. Nah, kemudian misalnya nih kita mau bikin ERD, langkah-langkahnya apa? Ya intinya ketika kita gambar perlu dicek ulang ya. Ada proses percobaan direvisi ulang-ulang ya, sekali langsung jadi ya, tapi ya tetap perlu direview. Nah, langkah utamanya sih gini, ada 3 langkah utamanya ya. Misalnya yang pertama adalah identitas. Terlibat tempat divisi instansi itu juga bisa. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu entitasnya, entitas ini kan pasti punya atribut. Nah, kita tulis, kita data dulu. Mana yang mau tetap jadi simbol. Nah, kalau sudah bikin atributnya, baru kita hubungkan. Di share screen ulang. Jadi misalnya nih ada 3 langkah dalam membuat entitasnya, lalu atributnya sudah, ini itunya kita harus tahu yang mana. Kemudian relasi, kita gambar relasi ini pastikan di sini karena nomor 2 sudah tahu atributnya ya, jadi pastikan ada atribut yang bisa direlasikan. Kalau dibutuhkan atau ada aktivitas tapi nggak tahu atributnya, nggak ada atribut sama, maka perlu
artinya perlu tabel transaksi gitu loh. Ya. Dan nanti kita coba gambar ulang di Binance gitu. Nah, identifikasi entitas. Jadi entitas baiknya mewakili kategori utama. Jadi bukan nama orang ya, ini ada siapa. Jadi bukan nama-nama itu yang kita jadikan entitas, tapi dia itu kategori apa, masuk ke kelompok apa, mahasiswa atau tadi customer atau apa. Nah itu disebutkan nama kelompoknya. Nah kemudian kalau dimulai dari use case, maka perhatikan input outputnya. Inputnya apa, outputnya apa. Kalau kita bikin use case dulu, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena kalau kita bikin use case-nya ya harus nyambung, harus sesuai. Kemudian yang perlu diperhatikan modelnya, data flow-nya dari mana menuju kemana, nah itu perlu diperhatikan. Selanjutnya untuk yang langkah nomor 2, atribut nih. Kok tadi entitas ini atribut? Jelaskan atributnya ada apa aja. Perhatikan arus datanya, lalu identifier dari entitasnya, atributnya ada apa aja. Diidentifikasi tadi ya. Apakah multi value, apakah ada composite, apa simple atau apanya. Nah itu kita identifikasi dulu. Itu. Nah kemudian yang terakhir, ketika sudah kan direlasikan tuh entitasnya, maka menentukan mana yang terjadi di antara dua itu. Ingat harus menggunakan kata aktif. Nah yang terakhir, relasi kardinalitasnya. Kardinalitasnya mana? Yang one to many to one. Nah, jadi langkah pertamanya saya kasih tanda di sini misalnya warna merah. Kita menentukan nomor 1 entitasnya ini. Nah kalau sudah atribut-atributnya kita tentukan nomor. Tapi jangan lupa dikasih tanda untuk yang misalnya ini ada mata kuliah, misalnya ini nama mata kuliah, misalnya minimal mana yang prinsip minimal. Nah ini kan nggak berelasi tuh, nggak berelasi, maka artinya kan butuh tabel transaksi. Nah ini kalian sudah bahas, kalian yang sudah kalian waktu itu yang menjawab, maka dulu kita kan baru bikin tabel. Nah ngerancang di sini boleh. Jadi relasi itu bisa punya atribut. Nah, misalnya atributnya di sini apa? Berarti di sini ada name, siapa yang ngambil, lalu kode bukunya apa. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kita tarik begini, artinya yang ada di sini ini adalah tabel transaksi nih. Berarti kita sebut KRS. Jadi ketika kita susun menjadi tabelnya di sini adalah mahasiswa, tabel mahasiswa, dia ada name, dia ada alamat, dia ada nama. Nah, name ini kita tandai pakai tanda bintang, gitu. Karena dia atribut kunci. Gitu. Mata kuliah, dia punya kalau bikin tabel ya. Kolomnya apa aja? Kolomnya ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS. Nah, yang kode ini kita kasih tanda bintang. Nah, ini tabel KRS. Nah, transaksi ini kan dia muncul tabel baru nih, karena dia lahir dari aktivitas.
yang ngambilnya apa, kode mata kuliahnya apa, misalnya ruangnya apa, misalnya ya, atau jadwal kuliah misalnya gitu. Nah, karena ini tabel transaksi, relasinya yang mana? Relasi kuncinya yang mana? Dalam hal ini nih sama kode mata kuliah nggak bisa jadi kunci. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi kita boleh bikin kode sendiri atau nggak pakai kode untuk yang tabel ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau tabel master biasanya ada kodenya ya. Nah, jadi di sini menghasilkan 3 tabel meskipun entitasnya cuma ada 2. Karena yang aktivitas mengambil ini dia menghasilkan tabel baru. Ya, oke, kalau ini mata kuliah, kalau buku kan bisa meminjam, bisa mengembalikan. Gitu. Jadi ada 2 relasi entitas mahasiswa dengan si siapa buku sama mengembalikan. Nah, secara otomatis di AD-nya juga menyesuaikan, ada transaksi peminjaman sama pengembalian itu sesuai sinkron gitu loh. Nah, jangan sampai kalian bikin dipaksakan. Misalnya nih ada pendapat misalnya pokoknya harus sama antara ERD sama saya copy dulu. Enggak saya ulangi, saya copy ke sini. Mungkin misalnya ada yang berpendapat bahwa harus sama, kemudian ini dibikin bisa hilangin. Nah, karena bikinnya tabel dulu misalnya, bikinnya tabel dulu ya, pokoknya yang penting sama antara ERD sama tabelnya, semuanya sama persis, berarti relasinya gini. Tapi ini salah ya, saya kasih contoh yang salah. Misalnya tabel mahasiswa kan udah nih, mahasiswa sama gambar entitas mahasiswa sudah, mata kuliah sama entitas mata kuliah sudah, kan terus mengadakan KRS misalnya, KRS lalu begini ini, terus bikin atribut name, kode, jadwal. Nah, misalnya begitu. Nah, ini enggak boleh begini ya, mentang-mentang tabelnya ada 3 terus entitasnya 3, enggak, berarti rancangannya salah. Nah, baru dihubungkan mahasiswa mengambil KRS, enggak begitu. Tapi ada yang, cuman teorinya saya nggak tahu ya, cuman prakteknya ada yang mengarahkan begini. Yang penting kalau ada 3 tabel nih, tabel 1 misalnya nih, tabel 1, tabel kedua, nah artinya ini memaksakan kita bikin tabelnya dulu baru dirancang. Harusnya dirancang dulu baru bikin tabel. Jadi entitas itu tidak selalu, tabel itu tidak selalu entitas gitu ya. Ini kalau saya di sini saya anggap ini salah, ini jadi salah ya, karena KRS itu dia adalah hasil transaksi. Kalau di entitas ini dia bukan transaksi gitu. Jadi ngikutnya yang mana? Ngikut yang ini tadi ya ini transaksi. Jadi yang saya tandai lagi aja, yang mahasiswa ini, aduh, yang mahasiswa ini adalah tabel master, mata kuliah ini juga tabel master. Nah, yang mengambil ini adalah tabel transaksinya, masalahnya gitu ya. Jadi rancang dulu baru bikin tabel. Dan oke, jadi seperti
itu ya. Jadi dari ERD ini kita bisa lihat kalau ERD ini masukkan 3 tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, sama tabel mengambil mata kuliah, yaitu tabel KRS gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Berarti Bu, kalau di mata kuliahnya ada atribut mahasiswa, berarti itu nggak usah pakai transaksi lagi, Bu. Oke, kalau mata kuliah ada atribut mahasiswa, tapi kalau kasusnya mata kuliah aneh ada atribut mahasiswa. Ada contoh yang mungkin memang kebetulan sudah ada, jadi tidak perlu tabel transaksi, betul. Jadi misalnya apa, mahasiswa nih, sama saya punya anggota perpus, saya punya entitas anggota perpus, bukan sama-sama mahasiswa. Jangan-jangan proses bisnisnya di situ orang lain pinjem, nah kan bisa jadi anggota belum tentu mahasiswa. Misalnya nomor anggota, anggota perpus, anggota perpus. Nah ini ya, atributnya apa aja? Atributnya misalnya di sini nomor anggota, terus ada NIM ya, termasuk NIM ya, karena dia kan bukan kunci, jadi mau kosong juga nggak apa-apa, nama misalnya. Nah ini atribut. Dalam kasus ini antara mahasiswa sama anggota perpus itu berelasi. Relasinya apa? Menjadi anggota, misalnya gitu ya. Misalnya gini, jadi ini relasinya begini. Misalnya nih kita tarik relasi ke sini. Nah kardinalitasnya apa? Karena satu mahasiswa hanya bisa menjadi satu anggota, maka kita tandai misalnya begini aja. Dan kebetulan ini di sini kan ada nih ya, meskipun dia bukan kunci. Nomor anggota ini kunci ya, kunci primer, atribut kunci. Nah ini kan ada nih. Kalau tadi yang dimaksud pertanyaannya adalah mana? Ini dengan NIM yang di sini kebetulan ada sama gitu kan, maka memang tidak perlu transaksi. Ini bisa langsung saling berrelasi tanpa menghasilkan tabel transaksi. Itu. Jadi tabelnya ya mahasiswa, tabel anggota. Itu. Apakah sudah cukup menjawab? Tapi yang penghubungnya itu tetap ya Bu. Misalnya kalau ngerancang kayak menjadi sama mengambilnya itu yang penghubungnya tetap gitu ada. Ya, maksudnya penghubungnya tetap di mana? Yang simbol ini Bu, yang menjadi sama mengambil. Oh simbolnya. Iya kalau simbolnya sama, karena kan simbol relasi untuk layang-layang begitu. Jadi itu entah simbolnya tetap sama. Gitu. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya. Jadi ini contoh relasi entitas yang menghasilkan tabel transaksi sama yang tidak menghasilkan tabel transaksi. Jadi bisa entitas itu saling terkait, berelasi secara langsung, sama ada yang harus dia lahir dari tabel transaksi. Yang lahir dari tabel transaksi ya karena tidak ada atribut yang sama gitu. Soalnya kalau misalnya NIM, misalnya nih
NIM ada di sana, ada di mata kuliah. Nah, misalnya gini ya. Tapi kan dalam kasus ini kan aneh. NIM itu ada di mata kuliah. Mata kuliah kan hanya untuk mendapat daftar mata kuliah gitu loh. Kalau misalnya kita bikin tabel mata kuliah dengan ada data NIM-nya, nah nanti NIM-nya isinya apa? NIM siapa yang ditaruh di situ? Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Jika ada, saya lanjutkan pindah ke PPT lagi. Nah, kalau 3 langkah tadi sudah dilakukan, 3-nya nggak cuma 3 sebatas itu ya, entitas. Kemudian atribut ya PR-nya ada beberapa tadi. Menentukan relasi ya, PR-nya ada beberapa tadi, nggak hanya sebatas tarik, nggak begitu juga gitu. Ya. Kalau 3 langkah itu sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah memvalidasi. Sesuai nggak sama pedoman desainnya. Datanya normal nggak? Besok kita akan belajar normalisasi, tapi biasanya di akhir sih. Datanya normal nggak? Gitu. Kemudian masih saling berkaitan atau tabrak-tabrakan data nggak dicek. Lalu dicek apakah ERD-nya sesuai terhadap yang lain. Jadi kita kaitkan sama diagram yang lain, misalnya DAD. Sinkron nggak? Sesuai nggak? Di sini entitas ini, di sana ada entitas itu. Kemudian di sana ada proses misalnya mengisi mata kuliah. Nah, secara otomatis KRS kan juga ada aktivitas mengisi tabel mata kuliah ya. Itu juga sesuai enggak? Nah, itu perlu divalidasi lagi. Itu yang terakhir kesimpulan. Jadi sintak ERD itu yang penting ada 3. Kita tahu entitasnya, atribut sama relasi. Sedikit ya. Cukup 3 aja. Entitas gampang lah, kita lihat siapa yang terlibat di situ, apa yang terlibat di situ, siapa dan apa, begitu ya. Atribut ini adalah identitas dari si entitas. Atribut ini adalah identitasnya. Kemudian relasi ini adalah aktivitas yang terjadi di antara dua itu apa. Kemudian sudah diulang identifikasi entitasnya seperti apa, atributnya seperti apa, dan kemudian relasinya juga seperti apa. Kemudian memfasilitasi dengan normalisasi bisa dengan CRUD. Ya. Dan biasanya kalau lagi lebih CRUD. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung, nggak ngerti, atau ada yang mau perlu dikonfirmasi lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, cukup ya. Ini materinya sudah saya taruh di link, cuman mungkin ada yang saya update. Nah, ini update-nya juga sudah saya taruh di link juga. Ya, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Sebelumnya saya mau bagi share ini dulu. Sensi. Mohon ditunggu sebentar. Lagi di jalan ya. Gimana Wahyu? Wahyu nanya atau suara dari belakang ya? Nggak jelas soalnya.
Ya, presensi sudah ada di chat, silakan. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama.